Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين خير النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ustadz mengambil tema pada hari ini ya, dengan sebuah judul 5 tantangan dunia pendidikan. Lika-likunya kita mulai dari memahami apa perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tadi ya, bahwasanya di antara yang beliau sampaikan intinya adalah ya, setelah orang memahami bahwa kadang kita melihat sesuatu itu berat tapi ternyata akibatnya baik ya, kayak menghafal Al-Quran itu berat juga ya, tapi akibatnya kan baik ya. Nanti orang yang menghafal Al-Quran ya, pada hari kiamat di saat dia masuk ke dalam jannah berhak untuk mendapatkan nikmat, dikatakan kepadanya ikra warattil fa inna manzilataka fil jannati inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dengan tartil ya, sebagaimana engkau membacanya tatkala di dunia, menghafalnya tatkala di dunia, karena derajatmu di surga kelak ya, derajatmu di surga nanti, tingkatanmu di surga inda akhiri ayatin taqra'uha, setinggi akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak qiraahnya, semakin banyak hafalannya, berarti semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, di jannah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kita masuk pada tantangan yang pertama ya. Tantangan yang pertama apa? Tantangan yang pertama, dahulu atau persepsi orang menganggap bahwa ya, sekolah itu beban dan sekolah itu adalah tugas ya. Kita coba rubah. Bagaimana kita merubahnya? Bahwa sekolah itu adalah tempat yang menyenangkan ya. Kita rubah seperti itu ya. Ya, anak-anak biar senang itu dikasih apa? Ya itulah yang coba kita buat diri kita senang, kita coba mengerti apa yang membuat mereka senang. Ya memang pertama kali ya, urusannya adalah urusan hati. Ya. Sebagaimana perkataan para ulama atau sebagian ulama ya, bahwa untuk senang itu ya adalah bagaimana kita menata hati. Ada yang mengatakan wa adrakta anna dunyaka idza dhaqat
fa anta dhayyiku lahia. Sampai engkau mengerti kalau dunia ini terasa sempit buatmu, sesungguhnya yang sempit itu bukan dunianya, tetapi hatimu yang sempit. Ya, kan gini. Kadang-kadang masjid yang luas, ya, kita merasa sempit. Sesungguhnya sempit itu pada hati kita. Ya. Kadang-kadang masjid yang sempit terasa luas. Kenapa? Karena keluasan itu juga ada pada hati kita. Ya. Oleh karenanya yang pertama adalah marilah kita tata hati kita. Ya. Selama hati kita merasa luas, maka dunia itu terasa luas. Tetapi kalau hati kita sempit, dunia yang luas, langit yang demikian lebar, terasa sempit juga buat kita. Ya. Di antara yang dikatakan oleh para ulama, ya di antara sebab kebahagiaan itu adalah at-taghadhi. Apa sih at-taghadhi itu? At-taghadhi itu adalah at-taghaful. Taghaful itu apa? Kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, lebih tidak dijadikan sebagai titik fokus, tetapi ubahlah pandangannya kepada sesuatu yang lebih optimis. Lihatlah sisi-sisi kebaikannya, lihatlah sisi-sisi kelebihannya, lihatlah sisi-sisi yang membuat kita lebih termotivasi. Ya. Kemudian tantangan yang kedua, yaitu tantangan yang berkaitan dengan guru-guru kita. Ya. Mereka yang tadi mengatakan marhaban bitolibil ilmi. Ya. Dimulai dari saya, kemudian ustadz-ustadz yang ada di masjid ini, ya, ustadz-ustadz yang sedang bertugas, ustadz-ustadz yang mungkin ya hanya freelance, ya, datang ke sini memang hanya waktu mengajar karena memang sifatnya seperti itu. Tapi semuanya itu adalah mudarrisin, semuanya itu adalah asatidzah, ya. Mereka yang mengatakan marhaban bitolibil ilmi, ya, dahulu pada konsep pendidikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, ya, dan memang kenyataannya, ya, mereka itu adalah orang-orang yang buat santri-santri ditempatkan sebagai sumber. Tetapi yang ingin kita rubah tidak hanya sebagai satu-satunya sumber, atau bahkan lebih dari pengertian itu, kepada pengertian yang lebih luas, ustadz-ustadz, guru-guru ini adalah sebagai fasilitator pendidikan. Ya. Karena kalau sudah sebagai fasilitator, ya, maka yang terjadi tidak hanya merupakan dikte, tetapi suasana belajar dimanapun santri itu nanti berada. Kenapa? Karena sudah terbentuk pada dirinya. Ya. Ketika karakter terbentuk pada diri seorang santri, karena guru memfasilitasi, nak belajar, ya, akhirnya di kelas ada gurunya belajar, ya, di kelas ketika gurunya izin dia tetap belajar. Ketika di masjid, ya, ada muhafidz belajar. Ketika muhafidz belum datang, dia sudah bersedia untuk menghafal. Tapi yang seperti itu pasti harus dimulai dari asatidahnya, dari para gurunya. Mereka menjadi fasilitator yang baik. Ya. Maka seorang fasilitator, ya, sebelum santrinya berada di halaqah, dianya sudah berada di halaqah, karena dia akan memfasilitasi mereka. Ya. Inilah fasilitator. Ya. Dirubah, ditingkatkan menjadi yang lebih baik. Ya. Ini adalah tantangan kita, dan itu adalah konsekuensi dari marhaban
bitalibi al-ilmi. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah athar atau hadis, ya, sebagian sanadnya ada kelemahan tetapi maknanya adalah makna yang benar, yaitu apa? Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum wa man yataharra al khaira yu'tah wa man yatawaqqa asyarra yuqah. Ya. Sesungguhnya yang namanya ilmu itu adalah dengan belajar. Lembut itu dengan latihan lembut. Ya. Barang siapa yang selalu mencari kebaikan, dia akan dapat kebaikan itu. Dan barang siapa yang selalu menghindari keburukan, dia akan terhindar dari keburukan tersebut. Ya. Jadi perlu diperbanyak ini. Ya, perlu istiqomah, perlu komitmen, ya, perlu terus menerus, ya, sehingga menjadi sebuah pembiasaan, menjadi sebuah budaya yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian tantangan yang ketiga, Bapak Ibu, ya, jamaah, ustadz, ya, siswa sekalian, ya, tantangan yang ketiga di dunia pendidikan adalah bahwasanya, ya, siswa itu berbeda-beda. Anak kita itu tidak sama. Kalau dahulu, ya, orang selalu mengklasifikasikan bahwa pengajaran itu didasarkan pada usia, ya, kini kita harus, ya, menambah bahwa pengajaran itu didasarkan pada kemampuan dan perbedaan masing-masing. Meskipun kita punya target ideal, tetapi kita tidak merupakan perbedaan. Ya. Ada yang mungkin bisa dipacu lebih cepat, ada yang, ya, mungkin sedikit lambat tetapi tetap dipacu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, tentang perbedaan manusia, ya. Allah sebutkan wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajatin liyabluwakum fima atakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan silih berganti, ya, di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kalian di atas sebagian yang lain agar Allah uji di antara kalian terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Ya, di dalam tafsir disebutkan, ya, bahwasanya manusia itu berbeda-beda derajatnya dalam hal apa? Fil quwwah, dalam kekuatan. Dalam hal apa? Dalam hal al-afiyah, kesehatan. Berbeda dalam hal apa? Fil rizki, di dalam rizki. Berbeda di dalam hal apa? Fil khalqi wal khuluqi, dalam hal ciptaan dan dalam hal akhlak. Berikutnya jemaah yang dirahmati Allah, ya, tantangan yang keempat, ya. Tantangan yang keempat adalah, ya, pendidikan kita, ya, kita harapkan, ya, kita harapkan semuanya, ya, bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi, ya, kita secara bersama-sama, ya, dunianya adalah dunia berkolaborasi, ya. Kita harapkan, ya, bahwa apa yang kita ajarkan itu tidak semata berorientasi pada pengetahuan, tidak berorientasi pada kognitif, tetapi lebih lagi berorientasi kepada bagaimana memperbaiki sikap, ya, afektif, ya, memperbaiki akhlak, ya, memperbaiki perilaku suluk, ya, memperbaiki adab, kita harapkan, ya, karena memang kita mengajak kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish al-badhi." Ya. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang ta'an, suka mencela. Juga bukan la'an, ya, suka melaknat, ya. Juga bukan al-fahish al-badhi, yaitu yang keji, yang suaranya kotor, badhi, ya. Itu seorang mukmin. Tantangan yang kelima, yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Penilaian bersifat mendukung, ya, bukan menghukum, ya. Penilaian itu bersifat mendukung, bukan bersifat menghukum, ya. Dan baru tanda tangan ini, ya, kita ya tadi kasfu ad-darajat, ya. Bahasa Arabnya rapot itu adalah kasfu ad-darajat, ya. Kasf itu ya buku, darajat itu nilai, ya. Nilainya berbeda-beda. Tadi ada ayat Allah, ya, diangkat derajat, ya, sebagian, ya, di atas yang lain, ya, berbeda-beda, tidak apa-apa, ya. Tetapi nilai-nilai itu hanya sebagai sebuah pertanda, sebagai sebuah alat ukur, ya. Terus fungsinya apa? Fungsinya bukan untuk menghukumi, ya. Kamu kurang, ya, apalagi sampai kepada kalimat yang lebih dari itu, ya. Tidak boleh. Nilai-nilai ini adalah sebagai alat untuk mendukung, ya. Jika sudah baik, dipertahankan, biasanya kan begitu kan dibilangnya. Jika kurang baik, ditingkatkan, kan begitu. Begitu pula, ya, kita terhadap anak-anak kita, kita terhadap santri-santri kita. Apapun yang didapat oleh mereka, jadikan itu sebagai alat dukung untuk memotivasi kepada yang lebih tinggi. Itulah tugas kita semuanya, ya. Ya saya, ya para guru, para ustadz, ya orang tua, ya, bapaknya, ibunya, ya, abahnya, ummahnya, abi, umi, semuanya. Jadikanlah nilai yang diambil, yang didapatkan oleh anak-anak kita itu sebagai alat untuk mendukung, bukan menghukum, ya. Ini adalah diantara tantangan kita, ya. Mungkin kadang-kadang kita harus memahami dunia mereka, ya. Kenapa terjadi nilai yang seperti itu, ya. Sama-sama kita pahami, sama-sama kita koreksi, sama-sama kita muhasabah, ya. Muhasabah di orang tua perlu, muhasabah santri sendiri perlu, muhasabah guru-guru juga perlu, muhasabah lembaga juga perlu, ya. Kita semua melakukan muhasabah, ya. Dikatakan oleh sebagian adib, ya, a'dalus siyari antakisan nasa binafsika fala ta'ti ilaihim illa ma tarda an yu'ta ilaika. Seadil-adilnya sikap adalah engkau mengukur manusia lain pada dirimu, bahwasanya engkau tidak mendatangkan untuk mereka sesuatu yang apabila didatangkan kepada dirimu engkau tidak meridhoinya. Ya. Seadil-adilnya itu kita tempatkan diri kita seperti orang yang sedang kita nilai. Itu, ya. Kalau kita jadi dia, seperti apa? Ya. Dengan seperti itu akan melahirkan sikap yang lebih adil, sikap yang lebih bijak, sikap yang lebih baik. Ibnu Hazm juga mengatakan, man aradal insafa falyatawahham nafsahu makana khasmihi. Ya.
Barang siapa yang ingin untuk berbuat insaf, berbuat adil, maka hendaklah dia tempatkan dirinya pada orang yang dia anggap sebagai lawannya. Ya. Tukar nih ya, posisi. Ya. Kalau saya sebagai santri tersebut bagaimana? Ya. Begitu pula kadang santri juga harus berpikir, Ustadz sudah mengajari saya. Ya. Kalau saya sebagai ustadz memang capek juga. Begitu pula antara orang tua dengan anak, antara orang tua ya dengan yang lainnya seperti itu. Tukar posisi. Coba kita melihat dari sisi yang berbeda. Maka dengan melihat dari sisi yang berbeda itu, kita akan bisa mencerna sesuatu lebih adil, lebih objektif ya, tidak subjektif ya. Kita mungkin punya target ya, ternyata setelah diikuti anak ini sudah masya Allah ya, sudah menggunakan waktunya dengan baik ya, sudah berupaya untuk sebaik-baiknya, tapi hasilnya belum seperti yang ideal menurut kita. Mungkin menurut anak tersebut sudah ideal ya, dia sudah bangga dengan apa yang dia capai, cuma belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa jadi seperti itu ya. Kadang-kadang kita harus menempatkan seperti itu. Begitu pula ketika dikoreksi. Ada orang mengoreksi kita ya. Kita menjadi sesuatu yang terkoreksi, akhirnya mempunyai sikap begini begitu. Kadang kita juga harus melihat bagaimana kita kalau pada posisi orang yang mengoreksi itu, memang dia butuh untuk mengoreksi. Kadang seperti itu ya. Justru kalau tidak ada orang yang mengoreksi, saya tidak akan menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu ya. Contoh misalnya ya, seorang yang punya sebuah tim ya, kemudian pimpinan timnya mengoreksi anggota tim ya. Anggotanya menjadi bagaimana karena dikoreksi, tapi kadang-kadang anggota juga harus melihat, kalau saya sebagai pimpinan tim, saya juga akan mengoreksi. Maka pandanglah segala sesuatu itu dari kadang-kadang kita harus memutar posisi itu, sehingga hasilnya lebih baik. Seperti tadi yang dikatakan, a'dalus syari antakisan nas binafsika falatati ilaihim illa matarra ayyuta ilaik. Dan dikatakan oleh Al-Khattabi ya, carilah ridha kepada seluruh manusia sebagaimana engkau mencari keridhaan itu kepada dirimu sendiri. Innaman nasu jami'an kulluhum abna'u jinsika falahum nafsun ka nafsika walahum hissun ka hissika. Sesungguhnya manusia seluruhnya itu sejenis dengan dirimu ya. Maka engkau harus pahami bahwa mereka mempunyai jiwa sebagaimana engkau memilikinya. Mereka mempunyai rasa sebagaimana rasa itu ada pada dirimu. Ini dikatakan oleh Al-Khattabi ya. Jamaah yang dirahmati Allah, 5 tantangan pendidikan yang kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama ya, pesantren bukan sebagai tugas dan beban, tetapi pesantren sebagai tempat yang lebih menyenangkan. Yang kedua, ustadz tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi ustadz sebagai fasilitator untuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengajaran bukan berdasarkan usia jenjang pendidikan semata, tetapi pengajaran harus didasarkan kepada perbedaan kemampuan untuk selalu ditingkatkan. Yang keempat, ya, bila materi hanya terpaku
kepada pengetahuan di saat-saat yang lalu, ubahlah saat ini materi itu menjadi sesuatu yang membentuk karakter dan akhlak serta sikap mulia. Dan yang kelima, ya, penilaian yang dilakukan jangan bersifat menghukum, tetapi jadikanlah penilaian itu sebagai daya dukung buat santri, buat anak kita seluruhnya. Dengan demikian insya Allah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah paling tidak mengamalkan maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, marhaban bitalibil ilmi, selamat datang wahai para penuntut ilmu. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan barakah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.